Pernahkah kamu berpikir seberapa besar sebenarnya kejayaan Nusantara di masa lalu? Sejarah yang kita pelajari di sekolah seringkali hanya sebagian kecil dari kisah luar biasa bangsa ini. Kali ini, kita akan mengungkap beberapa fakta sejarah Indonesia yang jarang diketahui, tapi bisa bikin kamu sadar betapa hebatnya nenek moyang kita dulu. Fakta pertama, jauh sebelum bendera Eropa berkibar di tanah ini, Indonesia sudah menjadi pusat perdagangan dunia. Bayangkan, di saat banyak bangsa di belahan dunia lain masih terisolasi, kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit sudah menjadi penguasa jalur laut di Asia. Pelabuhan-pelabuhan mereka bukan sekadar tempat singgah, tapi pusat ekonomi global pada masanya. Dari mana kekayaan itu datang? Salah satunya dari rempah-rempah. Cengkeh, pala, dan lada dari Maluku dan sekitarnya harganya lebih mahal dari emas di pasar Eropa. Ini bukan sekadar bumbu dapur, ini adalah komoditas super mewah yang diperebutkan oleh pedagang dari seluruh dunia. Para saudagar dari Arab, India, hingga Tiongkok rela menempuh perjalanan berbulan-bulan, menantang badai dan perompak, hanya untuk bisa berdagang langsung di Nusantara. Mereka membawa sutra, keramik, dan barang mewah lainnya untuk ditukar dengan harta karun beraroma ini. Ini bukti bahwa Nusantara bukan hanya objek, tapi pemain utama dalam panggung perdagangan global kuno. Fakta kedua, kita sering mendengar nama Gajah Mada dan Sumpah Palapanya yang legendaris. Tapi tahukah kamu siapa sebenarnya arsitek di balik kekuatan Majapahit? Banyak sejarawan menunjuk pada seorang wanita luar biasa bernama Tribhuwana Tunggadewi. Dia adalah Ratu Majapahit sebelum Hayam Wuruk dan ibunya sendiri. Di masa pemerintahannya lah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Tribhuwana bukan sekadar ratu simbolis. Dia memimpin langsung ekspedisi militer untuk menumpas pemberontakan dan memperluas pengaruh Majapahit. Kepemimpinan dan visi strategisnya yang brilian meletakkan fondasi bagi masa keemasan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Tanpa kepemimpinan tangguh dari seorang Tribhuwana, Sumpah Palapa mungkin tidak akan pernah terwujud. Jadi, di balik kejayaan seorang raja besar, ada seorang ratu yang lebih besar lagi. Fakta ketiga mungkin akan mengejutkanmu. Ratusan tahun sebelum Columbus menemukan Amerika, ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaut-pelaut Nusantara mungkin sudah sampai di sana lebih dulu. Teori ini didukung oleh temuan arkeologi dan linguistik. Misalnya, ada kesamaan genetik antara penduduk asli Madagaskar dengan orang-orang dari Kalimantan. Ini menunjukkan kemampuan luar biasa nenek moyang kita dalam navigasi jarak jauh, melintasi Samudra Hindia yang ganas. Beberapa hipotesis bahkan menyebutkan pelaut kita mungkin terus berlayar hingga mencapai pesisir Afrika dan bahkan benua Amerika. Memang ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tapi membayangkan perahu cadik kita berlayar melintasi Samudra Pasifik jauh sebelum kapal-kapal Eropa, itu sudah sangat luar biasa. Selanjutnya, fakta keempat. Kita tahu Indonesia punya banyak candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Tapi tahukah kamu kalau di Sumatera pernah berdiri sebuah kompleks candi Buddha terbesar di Asia Tenggara? Namanya Candi Muaro Jambi. Luas kompleks ini 8 kali lebih besar dari Borobudur. Ini bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga sebuah pusat pendidikan internasional. Para biksu dan pelajar dari seluruh Asia, termasuk dari Tiongkok dan India, datang ke sini untuk belajar agama Buddha dan ilmu pengetahuan lainnya. Seorang biksu Tiongkok terkenal, I Ching, pernah tinggal di sini selama bertahun-tahun pada abad ke-7 dan mencatat betapa majunya pusat pendidikan ini. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya kuat secara maritim, tapi juga menjadi mercusuar peradaban dan intelektual pada zamannya. Fakta kelima soal teknologi. Jauh sebelum era industri, para empu atau pandai besi di Nusantara sudah menguasai teknik metalurgi yang sangat canggih untuk membuat keris. Keris bukan sekadar senjata, tapi sebuah karya seni dan simbol status. Proses pembuatannya, yang disebut teknik tempa lipat, melibatkan peleburan dan penempaan berbagai jenis logam, termasuk meteorit yang mengandung nikel. Teknik ini menghasilkan bilah yang kuat, lentur, dengan pola pamor yang indah dan unik. Teknologi ini sangat maju pada masanya, bahkan beberapa ahli metalurgi modern pun masih terkagum-kagum dengan keahlian para empu kuno. Keris adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita adalah inovator ulung dalam bidang teknologi. Fakta keenam, soal sistem penulisan. Sebelum menggunakan aksara Latin seperti sekarang, Nusantara memiliki puluhan aksara atau sistem tulisan asli. Dari aksara Kawi di Jawa, Lontara di Sulawesi Selatan,
hingga aksara Batak di Sumatera Utara. Setiap aksara memiliki keunikan dan sejarahnya sendiri, digunakan untuk menulis naskah sastra, hukum, hingga catatan sejarah pada daun lontar, bambu, atau kulit kayu. Keberagaman aksara ini menunjukkan tingkat literasi dan peradaban yang tinggi di berbagai suku bangsa di Indonesia. Sayangnya, banyak dari aksara ini kini terancam punah. Ini adalah warisan intelektual yang sangat berharga, dan menjadi tugas kita untuk melestarikannya. Fakta terakhir, mungkin ini yang paling penting. Konsep Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda, tetapi tetap satu, bukanlah gagasan baru yang muncul saat kemerdekaan. Konsep ini sudah ada sejak zaman Majapahit, tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya Emputan Tular. Frasa ini awalnya digunakan untuk menggambarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai di bawah naungan Majapahit. Ini menunjukkan bahwa semangat persatuan dalam keberagaman sudah menjadi DNA bangsa ini sejak ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana perbedaan agama dan budaya bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah kekuatan yang menyatukan. Dari pusat perdagangan global, ratu pejuang yang tangguh, penjelajah samudra, pusat pendidikan internasional, hingga teknologi metalurgi canggih dan filosofi persatuan yang mendalam. Semua ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan sejarah kita yang luar biasa. Sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk menjadi cermin dan sumber inspirasi. Bahwa bangsa ini lahir dari para pelaut pemberani, pemikir jenius, dan pemimpin yang visioner. Semoga dengan mengetahui fakta-fakta ini, kita bisa lebih bangga dan lebih bersemangat untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya fakta sejarah menarik lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.